Artinya di sini sesungguhnya disitulah jiwa itu makrifat, ya, mampu mengenal Allah karena memang sebelum dimasukkan ke dalam jasad manusia, jiwa itu diajak bermakrifat, diajak mengenal Allah, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul-betul itulah yang dinamakan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan satu modal awal yang Allah perlihatkan dalam bentuk dialog antara Allah dengan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pada surah Al-Isra, surah yang ke-17. Mari kita mulai pada ayat yang ke-58. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhliquha qabla yaumil qiyamati aw mu'azzibuha adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Dan tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami saksi penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab fil Lauhil Mahfuz. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud
unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Akan tetapi mereka menganiaya unta betina itu dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan dengan itu pula pohon yang terkutuk, pohon zakum dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah akan mengazab atau akan menyiksa suatu penduduk negeri di mana penduduk negeri itu banyak melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menyiksa hambanya, maka terlebih dahulu mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung diazab. Namun demikian ketika peringatan Allah Subhanahu wa taala, tujuan peringatan Allah adalah untuk atau agar supaya mereka kembali ke jalan Allah. Namun demikian ketika peringatan Allah sudah tidak lagi dihiraukan, maka langkah selanjutnya adalah dibuka semua pintu kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu kesenangan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bergembira, bersukaria melampaui batas. Pada saat bergembira melampaui batas itulah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah
azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak langsung menurunkan azab berupa peringatan terlebih dahulu. Pada ayat 58 pada surah Ali Isra ini adalah Allah sudah menurunkan azab, di mana azab itu diawali terlebih dahulu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surat 6 ayat 42 sampai 44. Surat Al-An'am, ya, surat yang 6 ayat 42 sampai dengan 44. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadi rasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya. Jadi ada 3 tahapan di situ. Yang pertama adalah Allah turunkan rasul, memberikan penjelasan tentang amanah Allah. Kita sudah tidak ada rasul lagi. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW merupakan nabi atau rasul terakhir. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama, orang-orang yang ahli ilmu itulah sebagai penerus nabi. Untuk menggantikan nabi, meneruskan dakwah ilallah ini. Kemudian di ayat itu bahwa manusia setelah diturunkan para rasul sudah disampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para ulama. Kemudian mereka tidak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesulitan, menimpakan kesengsaraan. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka kembali ke jalan Allah. Akan tetapi ketika diperingati dengan satu peringatan dalam bentuk musibah, tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk supaya mereka kembali sadar kepada jalan yang benar. Ternyata mereka sesungguhnya semakin mengeras hatinya, semakin menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang kedua adalah Allah buka semua pintu kesenangan. Nah, itu yang dinamakan dengan istijrat. Jadi
Semua pintu kesenangan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bersenang-senang melampaui batas. Ketika mereka bersenang-senang melampaui batas, pada saat itulah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya azab, ya. Azab yang sudah melalui peringatan tetapi tidak mau kepada peringatan, ya, supaya kembali ke jalan Allah. Maka langkah yang terakhir adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan terutama kepada orang-orang yang mempunyai kekayaan. Kita kembali kepada surat Al-Isra tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan peringatan, maka peringatan itu terutama yang banyak membuat kerusakan di muka bumi adalah orang-orang yang banyak bergelimang dengan harta benda. Dengan harta benda itulah mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi. Mari kita lihat di dalam surat Al-Isra juga pada ayat yang ke-16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ya. Jadi pada ayat ini orang-orang yang banyak diberikan fasilitas kelebihan dari sisi harta benda banyak membuat kerusakan di muka bumi. Maka merekalah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak bergelimang dengan harta benda itulah yang diperingatkan oleh Allah agar supaya tidak banyak membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus ada beberapa orang yang diperingati Allah yang banyak membuat kerusakan bumi sehingga Allah menurunkan azab. Allah berikan kepada beberapa orang. Kita lihat di surat 27 ayat 48. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Ya. Jadi Allah memperingatkan ada 9 orang. Jadi kalau di Republik ini ada 9 orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Atau barangkali yang dimaksudkan dengan 9 naga itu barangkali ya. Mereka lah yang banyak membuat kerusakan di muka bumi. Maka azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang merasakan azab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya
yang tidak ikut membuat kerusakan bumi pun merasakan dampak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu berita dari Allah ketika negeri ini mendapatkan satu bencana. Azab dari Allah, apakah itu berupa azab? Nah, maka itulah sesungguhnya karena banyaknya kedurhakaan yang dilakukan oleh hambanya. Para pemirsa rahimakumullah, itu yang pertama adalah bahwa itu adalah merupakan satu berita. Berita dari Allah bahwa mengapa Allah mengazab penduduk bumi karena banyak melakukan kedurhakaan. Namun demikian sesungguhnya apa hikmah yang bisa kita petik dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat di dalam surat 7 ayat 168. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Di situ Allah menyatakan bahwa waqatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Jadi Allah membagi hambanya di muka bumi ini ada dua bagian. Ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Yang soleh dan yang tidak soleh diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan apa? Dengan kebaikan dan keburukan. La'allahum yarji'un. Jadi kalau manusia biasanya kalau diuji dengan satu kebaikan, nah biasanya itu tidak merasa bahwa itu adalah diuji sama Allah. Jadi misalnya mendapat limpahan rezeki yang banyak, atau misalnya mendapat baru saja jabatan naik misalnya. Nah, biasanya yang begitu, ujian-ujian kebaikan itu tidak menganggap bahwa itu adalah satu ujian. Akan tetapi kalau diuji dengan kesengsaraan, kemelaratan, maka itu yang betul-betul menganggap bahwa itu sesungguhnya adalah merupakan satu beban yang sangat berat. Nah, maka tentu saja ketika Allah menguji dengan satu kebaikan, maka jawabannya di sini adalah tidak ada lain kecuali bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau Allah memberikan satu limpahan rezeki, memberikan satu kenikmatan, kebahagiaan, maka kita menjawab semua pemberian Allah itu adalah bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan rezeki, limpahan rezeki, maka sebagian dari rezeki itu kita kembalikan lagi kepada jalan Allah. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi kalau limpahan rezekinya banyak, maka ya sedekahnya itu juga lapang juga gitu. Itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pada saat manusia diuji dengan keburukan, maka disinilah sesungguhnya kita penting untuk mencari tahu
apakah ujian keburukan itu merupakan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala atau merupakan ujian di mana ujian ini dengan memberikan musibah manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah sesungguhnya yang kita memerlukan satu pengetahuan. Pengetahuan di mana pengetahuan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah musibah yang sedang kita hadapi ini merupakan teguran dari Allah atau memang Allah sedang menguji kita? Nah, itulah sesungguhnya yang kita perlu mencari tahu, ya. Perlu mencari tahu sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul kita merasakan. Kita merasakan ketika kita diuji oleh Allah, kita merasakan bahwa itu sesungguhnya kita menerima semua musibah, ujian dengan kesengsaraan, keterbatasan. Itu betul-betul kita merasakan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sesungguhnya sayang sama kita untuk mengampuni dosa kita, untuk menaikkan derajat kita. Maka itulah sesungguhnya yang perlu kita mencari tahu. Maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana kita untuk bisa mengetahui itu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah memberikan semua peralatan itu kepada hambanya yang namanya manusia. Jadi yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuk fisik. Nah, Adam dalam bentuk ruh, dalam bentuk jiwa, ini terlebih dahulu diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Jadi itu adalah merupakan syahadat pertama bagi jiwa manusia sebagai rasa penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, diajak berdialog oleh Allah. Kemudian Allah bertanya kepada jiwa tadi, alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini merupakan satu penghargaan tertinggi yang diberikan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi sebelum jiwa tadi dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka diajak berdialog terlebih dahulu, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini sesungguhnya disitulah jiwa itu makrifat, mampu mengenal Allah, karena memang sebelum dimasukkan ke dalam jasad manusia, jiwa itu diajak bermakrifat, diajak mengenal Allah, berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul-betul itulah yang dinamakan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan satu
modal awal yang Allah perlihatkan dalam bentuk dialog antara Allah dengan jiwa tadi. Nah, terjadi satu persaksian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada jiwa, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Ketika Allah menyatakan seperti itu, maka jiwa itu bisa mendengar. Bisa mendengar ya, dan mampu melihat, dan dia menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Itu adalah fasilitas pertama dan paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa. Kemudian selanjutnya yang kedua, proses selanjutnya adalah, mari kita lihat di surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, ini adalah merupakan fasilitas kedua. Setelah tadi diajak berdialog oleh Allah, maka jiwa yang sudah berdialog dengan Allah tadi, itu ditiupkan ke tubuhnya, ke tubuh manusia. Jadi yang bisa berbicara, yang bisa melihat, bisa mendengar, itu ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuhnya, ke dalam tubuh manusia. Maka di sini dikatakan bahwa summa sawwahu, kemudian Allah menyempurnakan, wa nafakha fihi, dan Allah meniupkan ke dalamnya, artinya ke dalam tubuh manusia tadi. Mir ruhi, yaitu dari ruhnya. Kemudian setelah ditiupkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuad. Ya. Maka pendengaran, penglihatan, nah, wal afidah, nah, di situ fuad ya. Afidah itu jamak ya, kalau di dalam bahasa jamak. Kalau tunggal, kalau satu itu namanya fuad. Maka afidah atau fuad itu yang mempunyai pendengaran dan penglihatan, yang mampu memahami ya kebenaran. Fuad tadi itulah yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia, ke dalam kolbu tadi. Maka di sini sesungguhnya alat itulah yang sudah difasilitasi oleh Allah untuk mengetahui yang hak dan yang batil. Sehingga kalau untuk mencari tahu, maka fuad itulah, karena alatnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan fuad inilah sesungguhnya yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita lihat surat An-Najm surat 53 ayat 10 sampai 11 ya. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad
yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diwahyukan oleh Allah, maka kadzabal fuadu mar'a. Jadi tidak pernah bohong apa yang dilihat oleh fuad. Jadi wahyu itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada fuad, di mana fuad ini sudah ditiupkan pertama kali kepada manusia, dan setelah fuadnya dimasukkan, maka wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke fuad tadi. Jadi artinya apa? Memberikan pemahaman di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul sudah dengan sangat amat sempurna memberikan fasilitas itu kepada manusia untuk bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Maka karena wahyu itu, jadi yang bisa memperkuat fuad ini adalah wahyu tadi. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai fuad. Kita juga dikaruniai fuad juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya fuad, kemudian wahyu itu diturunkan kepada fuadnya Rasulullah. Maka di situ dikatakan maka kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad tadi. Karena fuad tadi itu seperti di surat 32 ayat 9 tadi, itulah yang mempunyai penglihatan, itulah yang mempunyai pendengaran fuad tadi. Ketika Allah turunkan wahyu ke dalam fuad tadi, maka fuad menyatakan di situ maka kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah bohong apa yang dilihat ya, oleh fuad. Maka disitulah sesungguhnya yang akan dimintai nantinya pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala fuadnya tadi. Oleh karena itu, maka fuad ini pertama kali wahyu sudah diturunkan kepada Rasulullah. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, setelah sempurna wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an itu, maka bagi kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, maka bagaimana fuad kita itu supaya diisi dengan wahyu Allah, yaitu Al-Quran Karim. Coba buka surat Al-Furqan, surat 25 ayat 32 ya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu, Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Jadi artinya di sini bahwa Al-Quran itu kita baca secara tartil, terus kemudian kita pahami maknanya, ya. Kemudian kita meresapkan hakikat dari maknanya, kita rasakan, maka itulah sesungguhnya yang akan membuat fuad kita itu menjadi satu keteguhan, ya. Menjadi satu bahan atau modal bagi fuad itu. Ya. Jadi kalau Nabi itu diturunkan langsung oleh Allah wahyu kepada fuad, maka kita sebagai umat Rasulullah yang juga dikaruniakan fuad, maka supaya fuad ini mempunyai keteguhan, mempunyai satu prinsip yang sangat teguh, bisa membedakan yang hak dengan yang batil, maka fuad kita ini kita tujukan kepada Al-Quranul Karim.
ya kita baca, kita resapi maknanya, kita hayati, ya, terus kita rasakan. Nah, metodologi seperti itulah sesungguhnya yang akan mampu meneguhkan satu prinsip-prinsip yang tertanam di dalam fuad tadi. Nah, ketika kita membaca Al-Quran secara tartil, memahami maknanya, kita resapkan, maka sesungguhnya itu resapan-resapan itu adalah tugas dari fuad yang ada di dalam kolbu. Nah, jadi membaca Al-Quran ini resapan pemahamannya itu dilakukan oleh fuad dan itu adanya di dalam kolbu, di dalam jantung kita. Jadi bukan di dalam pemikiran. Nah, inilah sesungguhnya beda ya ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang lain selain Al-Quran. Oleh karena itu memahami Al-Quran ini karena itu adalah pemahamannya di dalam kolbu, maka wadah dari kolbu itu harus bersih. Ketika kolbu itu harus bersih, maka Allah akan berikan satu pemahaman. Nah, dan disitulah sesungguhnya yang dirasakan betul-betul merasakan ilmu yang benar-benar bermanfaat tadi. Sehingga kalau di dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa al-ilmu ilman, ilmu ada dua, ilmun fil qalb, ilmu yang ada di dalam kolbu. Fadzalikal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, artinya ilmu yang bisa diresapi oleh fuad tadi, bisa merasakan apa yang dibaca dari Al-Quran, merasakan, kemudian merasakan pemahaman dari Al-Quran itu menjadi satu pemahaman. Sehingga dari pemahaman itulah kemudian bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, dengan kata lain, ketika seseorang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka itulah hasil karya dari fuad itu, itulah yang dinamakan dengan akal. Jadi akal itu adanya di dalam kolbu, bukan di pemikiran otak manusia. Gitu. Dan itu fasilitas yang diberikan oleh Allah yang luar biasa. Artinya sesungguhnya ketika fuad kita sudah dipersiapkan, maka akan dimungkinkan mampu menerjemahkan ujian keburukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti fuad itulah sesungguhnya ketika sudah bersih ya. Mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 282 yang terakhir ya. Pada ayat yang terakhir di Al-Baqarah 282. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Itu ayat yang sangat luar biasa. Wattaqullaha wa yu'allimukullah. Bertakwalah kepada Allah, maka nanti Allah yang mengajarkan. Mengajarkan kepada siapa? Kepada fuad tadi. Gitu. Karena fuad ini mendapatkan pelajaran dari Allah, karena fuad ini tempatnya sudah bersih, untuk memberikan pelajaran kepada fuad, maka itulah hasil pemahaman dari fuad yang ada di dalam kolbu, yang ada di dalam jantung itu, itulah yang dinamakan dengan akal. Dan akal itu pasti benar. Yang namanya akal pasti benar. Tidak ada akal yang salah. Coba kita lihat di surat 12 ayat 2.
Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ya. Jadi di situ dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian berakal. Jadi akal itu sesungguhnya adalah pemahaman Al-Qur'an gitu. Nah, yang dipahami oleh fuad. Jadi pemahaman Al-Quran dalam bentuk cahaya yang diturunkan oleh Allah ke dalam fuad itu, itulah yang dinamakan dengan akal. Karena akal itu adalah merupakan pemahaman Al-Quran, maka akal itu pasti benar. Tidak ada akal yang salah. Jadi kalau akal yang salah ya artinya Al-Quran. Masa Al-Quran salah gitu. Padahal tadi sudah dikatakan maka dzabal fuadu maro'a. Tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad. Jadi pasti benar gitu. Maka inilah sesungguhnya prinsip-prinsip dasar yang pasti benar yang kita pegang menjadi satu pedoman. Ada satu jaminan kebenaran yang tidak mungkin salah, itu yang namanya akal tadi. Sehingga dengan demikian, bahasa-bahasa yang namanya akal yang sudah kita sering di kalangan masyarakat itu, bukan itu yang dimaksud dengan akal. Bahkan ada akal-akalan. Ini kan kayaknya akal-akalan itu konotasinya negatif, padahal akal itu pasti benar gitu. Sehingga antara bahasa rakyat, bahasa manusia dengan bahasa Al-Quran ini sudah semakin jauh bertolak belakang. Oleh karena memang sudah tidak bisa membumikan bahasa Al-Quran, sehingga antara yang benar dengan yang salah itu sudah campur aduk gitu. Maka di dalam kajian ini saya ingin mempertegas bahwa akal itu pasti benar, tidak ada akal yang salah. Kemudian yang bisa salah bisa benar itu adalah hasil pemikiran manusia yang ada di dalam otak manusia itu. Nah itu yang berbeda. Coba kita lihat di surat 96 ayat 16. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ya. Nasiyah. Nasiyah itu ubun-ubun. Maksudnya kepala. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kadhibah, pembohong, pendusta yang selalu salah gitu. Jadi sumber kesalahan, sumber pembohongan, sumber kedustaan itu adalah sumbernya dari ubun-ubun, dari otak manusia. Dan yang sudah pasti benar, tidak berbohong. Coba kita lihat tadi di surat 53 ayat 10 dan 11 tadi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka dzabal fuadu maro'ah. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang dilihat oleh fuad. Maka dua alat inilah sesungguhnya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mengetahui tentang kebenaran, maka harus kita pakai fuad ini. Karena fuad ini tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Sementara yang banyak kedustaan ini adalah ubun-ubun nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi dua alat inilah sesungguhnya mana yang lebih kita banyak memakai, maka semaksimal mungkin bagaimana kita lebih banyak mempergunakan fuad ini. Bagaimana untuk mempergunakan fuad? Kembali lagi, artinya fuad ini harus diisi dengan mentadabburi Al-Quranul Karim.
Jadi menggali, mengeksplorasi, memperdalam, memahami, menghayati. Nah, itu adalah untuk fuad gitu. Maka dzabal fuadu marra. Tidak pernah bohong apa yang dilihat oleh fuad. Nah, bahkan di dalam hadis itu dikatakan bahwa orang-orang yang Nabi mengatakan begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, orang yang baik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekasih yang sangat dicintai di kalangan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan mereka adalah ahlul Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Ya tadi mentadaburi Al-Quran dengan fuadnya tadi. Nah, kemudian Nabi melanjutkan bahwa ahlul Quran itu adalah ahlullahi wa khassatuhu. Jadi orang yang ahlul Quran itu adalah ahlullah, ahlinya Allah, keluarganya Allah. Wa khassatuhu, orang khususnya Allah. Jadi orang kepercayaannya Allah, begitu kan. Nah, dikatakan di dalam hadis itu ahlullah wa khassatuhu. Allah ya ahli Allah, keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan orang khususnya Allah gitu. Nah, begitulah di dalam hadis itu. Nah, kalau kita renungkan, mengapa Nabi sampai sejauh itu menyatakan bahwa ahlul Quran itu adalah keluarga Allah, orang khususnya Allah. Karena kalau kita pahami sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Nah, ucapan Allah itulah yang kita kaji, kita resapi, kita renungkan, kita hayati, kemudian kita lakukan. Maka itulah yang dinamakan orang yang khusus. Maka marilah para pemirsa semuanya, kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh menjadi orang khususnya Allah, orang khusus Allah, ahlullah, ahlinya Allah. Dan itulah orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.